Gerimis datang di pagi hari. Langit berwarna kemerahan di pagi itu. Suara-suara aneh terdengar memekakkan telinga Dayat. Bocah yang berusia 10 tahun itu tetap harus menjalankan tugas ibunya untuk mengambil air di sumur tetangga. Tak hanya itu, Dayat juga ditugaskan mengerjakan pekerjaan rumah, dari mulai menyapu, mencuci baju, hingga pekerjaan rumah lainnya. Semua beban dia jalani secara sukacita. Dia tak memperdulikan lagi tubuhnya yang kurus kering akibat kelelahan. Ibunya sendiri sibuk bekerja di luar rumah demi sesuap nasi untuk Dayat dan juga adiknya yang masih berumur 5 tahun. Ibunya terpaksa menjalankan 2 peran, yaitu menjadi tulang punggung keluarga, sekaligus menjadi ayah bagi kedua anaknya. Ayah Dayat sendiri sudah meninggal 3 tahun lalu akibat kecelakaan. Dayat sendiri terpaksa putus sekolah akibat perekonomian ibunya yang sulit. Sore itu, tubuhnya yang kurus tambah keberatan dalam menenteng 2 ember yang berisi air. Di umurnya yang masih kecil itu, Dayat tak sepantasnya bekerja terlalu berat. Kemiskinan yang membelenggu keluarganya sering menjadi bahan cemoohan para tetangga. Bahkan, tak jarang Dayat sering dilarang mengambil air dari sumur tetangganya. Malam itu seperti biasanya Dayat, ibu, dan juga adiknya berada satu meja untuk makan malam. Dan seperti biasanya, hanya berlauk daun singkong yang diambil dari pekarangan rumah. Rasa syukur pun terucap dari mulut bocah kecil itu. Meski lauk sederhana, tapi Dayat tetap bersyukur karena masih bisa makan untuk malam itu. Sebenarnya perutnya masih lapar, dia ingin sekali menambah nasi, tapi ibunya melarang dengan alasan adiknya belum kenyang. Dayat pun harus pasrah untuk tetap mengalah, meski dia tahu seharusnya Dayatlah yang harus membutuhkan makanan dengan porsi yang banyak, lantaran tenaganya yang terkuras setiap hari. Pernah suatu malam, Dayat memelas pada ibunya untuk meminta tambah sayur daun singkong. Tapi lagi-lagi ibunya melarang dengan alasan adiknya yang suka lapar di tengah malam. Dayat kembali mengalah untuk kesekian kalinya. Keesokan paginya Dayat tak sengaja melihat ibunya membuang sayur daun singkong karena basi. Rasa sakit hatinya begitu menusuk. Andaikan saja ibunya mengizinkan untuk tambah sayur, tentu saja makanan itu tak akan terbuang sia-sia. Dayat memilih tetap ikhlas dengan sikap ibunya yang pilih kasih. Meskipun begitu, dia tetap menyayangi ibunya sepenuh hati. Hingga suatu hari, Dayat mengalami demam. Tubuhnya terasa sakit. Ingin rasanya dia minta ibunya untuk membelikan obat. Tapi dengan alasan tak ada uang, ibunya membiarkan anaknya begitu saja. Dayat pun lagi-lagi pasrah. Dia lalu pergi ke dapur untuk membuat teh hangat. Dayat cuma berharap setelah minum segelas teh hangat, tubuhnya akan kembali sehat. Tapi tiba-tiba tak sengaja Dayat menjatuhkan toples yang berisi gula. Gula itu jatuh berserakan di atas tanah. Dan hal tersebut menjadikan emosi ibunya tak terhindarkan. Kata-kata kasar terlontar dari mulut ibunya. Dayat dianggap kalau selama ini dia pembawa sial dan anak tak menguntungkan. Bahkan ibunya mengatakan kalau Dayat lebih baik mati saja agar tak selalu menyusahkan orang tuanya. Bak petir yang menyambar, hati Dayat sangat tertusuk akan perkataan ibunya. Dan hukuman pun diberikan kepada Dayat. Dia disuruh berjualan nasi kuning keliling desa dan harus habis sebelum azan asar. Ibunya tak lagi peduli tentang kondisi Dayat yang sedang sakit. Di dalam perjalanan, Dayat tak hentinya meneteskan air matanya. Di dalam hatinya,
Dia selalu bertanya-tanya, kenapa sikap ibunya berbeda dengan adiknya. Tak terasa, kakinya terasa letih. Dia pun kemudian duduk di pelataran toko. Dilihat jam dinding yang ada di toko tersebut. Ternyata jam sudah menunjukkan pukul 2 siang. Itu tandanya azan asar sebentar lagi berkumandang. Kesedihan begitu mendalam saat melihat dagangan ibunya yang belum laku sama sekali. Dayat pun beranjak dari tempat duduknya untuk menuju lokasi yang agak ramai, berharap jualannya akan habis sebelum asar tiba. Dayat kemudian berjalan tertatih-tatih, tubuhnya gemetaran dengan kepala pusing, hingga akhirnya dia pun pingsan di tepi jalan. Segerombolan warga segera membawanya ke puskesmas terdekat. Dayat kemudian ditangani petugas serta dokter di sana. Dia pun terbaring lemas di ruang rawat. Matanya sedikit terbuka. Dilihatnya, ibu dan juga sang adik menangis terseduh di sampingnya, berharap dia sehat kembali. Perlahan air mata Dayat juga turun menetes di pipinya. Dia berucap meminta maaf kepada ibunya dan berjanji tak akan menyusahkan lagi. Tangis ibu dan adiknya mewarnai seluruh ruang inap. Dayat pun menghembuskan nafasnya untuk yang terakhir kalinya. Penyesalan ibunya kini tak berguna lagi. Dayat sudah pergi untuk selamanya. Tak ada lagi rengekan minta tambah nasi. Tak ada lagi rengekan Dayat yang meminta dibelikan obat. Semua sudah sirna bersama hilangnya jiwa yang terluka. Menurut kata dokter, Dayat telah mengalami penyakit parah. Selama ini dia menyembunyikan rasa sakitnya karena tak mau membebani ibunya. Dayat kemudian dimakamkan di samping makam ayahnya. Dia sudah bahagia bersama orang yang dikasihinya. 1 minggu pun berlalu. Sore itu ibunya merasa kelelahan dengan semua pekerjaan rumah. Dia baru menyadari kalau Dayat adalah anak yang berbakti. Dia tak pernah mengeluh meski pekerjaan rumah begitu berat bagi anak seusianya. Malam itu ibunya tidur sambil memeluk anak bungsunya. Tiba-tiba udara terasa dingin dan ibunya pun bangun sambil merapikan selimutnya. Tiba-tiba ibunya terperanjat setelah melihat bocah kecil duduk di kursi lengkap dengan baju putih yang melekat di tubuhnya. Dengan tergagap, ibunya memanggil nama Dayat. Tapi sosok bocah kecil itu hanya tersenyum lalu menghilang. Kesedihan pun dirasakan ibu Dayat. Dia pun menyesali sikap yang kurang baik pada anak sulungnya semasa hidupnya. Ibunya pun akan berbuat apa saja asal Dayat bisa kembali. Tapi semua itu mustahil. Dayat kini sudah bahagia di alam sana. Waktu pun berlalu dengan cepat. 40 hari sudah Dayat meninggalkan ibunya dan juga adiknya. Tapi meski begitu, Dayat seolah-olah masih berada di tengah-tengah mereka. Terlebih lagi pada Andi adiknya. Selama ini tak jarang Andi sering tertawa sendirian. Itu tak lain ada sosok kakaknya yang sedang mengajaknya bermain. Sore itu, ibunya sedang memasak di dapur dengan tungku kayu bakar. Ibunya tampak melamun memikirkan Dayat yang sudah tiada. Di mata ibunya tertuju pada meja makan yang dengan jelas Dayat dulu makan dengan lahapnya. Air mata ibunya pun turun karena terharu disuguhnya tempe beserta sayur dan singkong. Ibu tak henti-hentinya menyuruh Dayat makan yang banyak agar tumbuh sehat. Tapi aktivitas itu terhenti ketika Andi berteriak memanggil ibunya. Laki-laki ibunya pun menangis karena dia hanya berhalusinasi. Pada kenyataannya Dayat sudah bahagia bersama ayahnya di surga. Sampai saat ini, ibunya masih sering bermimpi tentang Dayat. Akhirnya mentalnya pun sedikit terganggu. Rasa sesalnya tak bisa diobati dengan apapun.
Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.